Okay, habe ich. Okay, und jetzt teile ich dir nochmal als Host. Moment. Mit Christi, oder? Nee, Wie? also Ja. ohne Okay. Host kann ich auch trotzdem Kannst du noch? ja. Kannst du noch deine Präsentation teilen? Ja, kann ich Ja, auch okay. hier teilen, gar kein Problem. Oke, good. Dan Yuk. ya, selamat datang sekali lagi untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sore hari ini bergabung di acara webinar kami yang keempat dari Kriya Bahasa. Di sini nanti kita akan membahas tentang kita lebih ke semacam sharing ya, bincang-bincang santai dengan Frau Christina. Beliau adalah salah satu staf dari KBRI Berlin. Nanti selebihnya beliau akan memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya saya mungkin akan memberitahukan susunan acara pada hari ini, sore hari ini. Yang pertama, nanti akan ada perkenalan singkat dari Frau Christina. Dan kita nanti juga penyampaian materi juga akan disampaikan oleh beliau dalam bahasa Indonesia, natürlich. Berikutnya akan ada sesi tanya jawab dari teman-teman semua, silakan. Dan acara terakhir kita tutup dengan closing, seperti itu. So, tanpa membuang waktu lagi, saya persilakan untuk Frau Christina memperkenalkan diri. Bitteschön. Terima kasih. Saya langsung share screen ya teman-teman. Halo semuanya, selamat sore. Mana ini suaranya? Selamat sore. Halo. Selamat sore. Sore. Semuanya dari kelas berapa aja ini kalau boleh tahu? Macam-macam. Ayo, mana yang berani? 11. 11. Kelas 11. Oh, kelas 11. Udah mulai belajar ini ya bahasa Jerman, teman-teman? Iya. Suara saya terdengar jelas kan ya? Iya, sudah jelas. Oke, ya udah kita mulai aja ya, kita santai aja. Kebetulan di sini juga masih pagi, jam 10:10. Biasanya kalau pagi-pagi saya mulai dengan ngopi. Tapi tadi saya sudah ngopi di rumah. So kita mulai. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Devi, akan ada perkenalan diri saya singkat. So kita mulai. Yang pertama, ini sharing pengalaman aja ya teman-teman. Kenapa saya menyebutnya from zero to euro? Karena memang saya memulai semuanya itu dari nol. Dan sampai sekarang akhirnya bisa mendapatkan penghasilan berupa euro. Oleh karena itu saya menyebutnya from zero to euro. Dan tidak terasa teman-teman, saya sudah 22 tahun bersama bahasa Jerman. Jadi saya mulainya itu dari tahun 2000, sama seperti teman-teman semuanya. Di sekolah saya mulai belajar bahasa Jerman karena waktu itu saya ngambil jurusan bahasa, di mana bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris yang diajarkan adalah bahasa Jerman. Hingga tahun 2022 ini saya berada di Berlin, otomatis bahasa Jerman juga amat sangat terpakai sekali. Berikut adalah headlines yang ingin saya share, bagikan dengan teman-teman nantinya, profil singkat tentang saya, kemudian latar belakang pendidikan, terus topik jadi staf KBRI kok bisa sih? Dan kemudian awal mula kehidupan di Jerman seperti apa, suka dukanya seperti apa, dan tips serta triks buat teman-teman nantinya supaya kira-kira bisa juga ke Jerman atau mungkin kerja di institusi Jerman lainnya di Indonesia seperti apa. Ini adalah profil singkat saya teman-teman. Panggilan kalau di rumah atau di Indonesia dan sampai sekarang banyak yang memanggil saya dengan Nana, Chris, Christina, Tina, Nul, Nanul, Diana. So you can name it. Kalau Nanul sama Nul ini adalah panggilan kesayangan di rumah. Kenapa? Karena waktu itu katanya saya gemuk sekali, jadi pipi tembem kan, kayak cenil, cenol, atau bakso kayak gitulah kira-kira. Saya berasal dari Kepanjen, teman-teman. Kalau ada yang dari Kepanjen siapa nih? Kira-kira? Atau semuanya dari Mojokerto? Saya tahu Kepanjen, Kak. Di mana Kepanjennya? Bukan di Kepanjennya, tapi di Karangkates. Karangkates yang lewatin Kepanjen kan? Iya. Jadi salam kenal ya. Terus hobi saya olahraga. Salah satunya akhir-akhir ini saya suka bersepeda rennrad atau road cycling, sepeda balap gitu. Kemudian saya juga main Brompton sama main hula hoop di rumah setiap pagi 10 menit. Saya selalu main hula hoop.
Kemudian saya juga suka sekali main sepatu roda. Ini udahlah hobi dari sejak kelas 6 SD. Kemudian saya juga hobi membaca. Kalau ada waktu luang, saya selalu membaca di rumah. Apapun, mulai dari novel yang isi-pisi sampai dengan politik seperti itu. Kemudian saya juga hobi jalan-jalan, teman-teman. Motret dan dipotret tentunya. Mungkin Bu Devi juga tahu postingan saya. Kemudian ngopi-ngopi cantik, saya paling suka makan cake gitu ya. Di sini kan banyak kafe-kafe juga yang lucu, apalagi di Malang saya dengar sekarang juga mulai bertaburan yang namanya kafe-kafe. Kemudian saya juga hobi nonton konser klasik teman-teman, karena memang di sini kan tempatnya, jadi saya memanfaatkan itu. Kemudian moto atau mantra saya, selalu lakukan yang terbaik dalam hal apapun, sekecil apapun. Kemudian kerja keras dan disiplin, itu juga penting buat kehidupan saya. So, latar belakang pendidikan teman-teman, saya memulai semuanya dari nol sama seperti teman-teman sekarang, jangan khawatir. Saya lulusan SMA Kayu Sudarso Kepanjen tahun 98 sampai dengan 2001. Kemudian waktu kelas 3 kami waktu itu kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tidak seperti sekarang ya Bu Devi, kelas 11, kelas 12 seperti itu. Nah, disinilah saya pertama kali berkenalan dengan bahasa Jerman, teman-teman. Kemudian sebelum lulus, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang dan mengambil jurusan pendidikan bahasa Jerman. Jadi saya sebenarnya lulusan sebagai guru, tapi irgendwie nasib membawa saya ke sini. Nah, saya menempuh pendidikan S1 dari tahun 2001 sampai 2006, tetapi ini saya kasih tanda bintang, kenapa? Karena saya sempat izin cuti 1 tahun untuk menjadi au pair. Jadi au pair itu adalah program mengasuh anak balita di Jerman. Waktu itu saya ambil, kenapa? Karena di zaman kami tahun 2000-an itu yang namanya beasiswa susahnya amit-amit, tidak seperti sekarang. Jadinya salah satu, iya kan, susah banget kan Bu Devi. Makanya satu-satunya cara ya udah saya mengumpulkan niat untuk menjadi au pair dan dapat izin dari orang tua. Gitu selama 1 tahun. Saya pause atau istirahat dari kampus untuk ke Jerman, menjadi au pair untuk mengasuh 1 anak, dan kita kerja hanya 5 jam sehari, teman-teman. Tetapi keluarga yang mengambil kita itu mempunyai kewajiban untuk menyekolahkan kita. Jadi saya sambil kerja, sambil ngambil kursus bahasa Jerman waktu itu selama 2 semester. Nanti lebih lanjut, kalau ada teman-teman yang tertarik ngobrolin soal au pair, silakan ya. Nah, terus setelah saya lulus tahun 2006, saya bekerja di Jakarta. Sambil bekerja, saya pikir kayaknya penting nih untuk saya meneruskan pendidikan S2. Akhirnya sama, seperti waktu di S1, saya juga nebenbei atau sampingannya adalah kuliah. Jadi memang tidak mudah teman-teman, karena pagi sampai sore sekitar jam 5 saya harus kerja. Tapi habis itu saya harus ke kampus untuk melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia. Saya mengambil hubungan internasional. Nah, terus saya pernah kerja di mana aja sih? Yang pertama, dari setelah lulus, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tahun 2006, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Kementerian Riset dan Teknologi. Waktu itu tiba-tiba salah satu dosen saya di kampus ngasih tahu kalau ada tenaga ahli dari Jerman yang ditempatkan di Kementerian Riset dan Teknologi memerlukan staf. Jadi saya bisa bewerben di sana, saya bisa melamar. Ya udah, akhirnya saya melamar dengan sisa uang 15.000, waktu itu saya ingat banget di kantong. Saya harus mengirim lamaran melalui Tiki, dan pada saat itu Tiki kan masih mahal ya teman-teman. Bayangkan dengan uang 15.000, saya harus mengirimkan dokumen itu seharga ongkos kirimnya waktu itu berapa? 10.000 kalau nggak salah. Jadi saya masih punya sisa uang 5.000, dan itu cukup untuk membayar transportasi pulang 5.000. Makanya saya bilang tadi from zero ya teman-teman. Jadi memang situasi keuangan waktu itu kurang mendukung. Nah, setelah di Kementerian Riset dan Teknologi 6 tahun, pimpinan saya bilang, Christina, saatnya kamu hengkang dalam tanda kutip, karena saya sudah banyak belajar dari beliau. Jadi beliau menyarankan saya untuk pindah ke tempat yang bisa membuat saya lebih berkembang lagi. Akhirnya saya melamar di Kamar Dagang Jerman Indonesia, atau yang lebih keren disebut Econit. Di sini saya
bekerja selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan lebih tepatnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat sudah 1 tahun di Econit, waktu itu saya pikir kayaknya saya sudah agak bosan karena mengerjakan sesuatu yang sama, bertroyen atau bertroyen Bu Devi? Melayani, jadi mengurus. Ya, melayani. Jadi memang banyak sekali delegasi-delegasi dari Jerman yang datang ke Indonesia, baik itu pengusaha maupun dari pemerintah gitu yang harus kita urusin ya. Jadi maksudnya kerjanya itu agak-agak monoton buat saya waktu itu, walaupun menyenangkan. Tapi setelah 1 tahun saya kira kayaknya saatnya saya berkembang lebih jauh lagi deh gitu. Makanya saya melamarlah di Goethe Institute di Jakarta karena waktu itu kenal dengan salah satu pimpinan perpustakaan dari Goethe. Saya sudah dipanggil sama Goethe, sudah interview, dan kemungkinan besar memang diterima. Nah, sambil menunggu keputusan dari Goethe, tiba-tiba stafnya atau ajudannya Pak Fauzi Bowo telepon saya, kemudian bilang, Mbak, Pak Fauzi Bowo mau bicara. Terus saya kaget dong, kan saya nggak kenal sama sekali. Saya pikir waktu itu Pak Fauzi Bowo mau bicara dengan pimpinan saya, karena memang pimpinan saya di Econit itu kenal baik sama beliau. Ternyata tidak, ternyata Pak Fauzi Bowo menawari saya pekerjaan sebagai sekretaris pribadi beliau karena pada saat itu beliau akan diangkat menjadi duta besar Republik Indonesia di Jerman. Gitu. Jadi tiba-tiba aja teman-teman sesuatunya berjalan dengan penuh kejutan lah kalau saya bilang. Akhirnya yang dengan Goethe ya tidak saya ambil karena saya memilih untuk ke Jerman gitu. Walaupun dalam pikiran saya waktu itu nggak pernah mimpi sama sekali untuk kerja di sini. Jadi sejak tahun 2014 bulan Februari lebih tepatnya saya bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. Nah, terus kok tiba-tiba bisa ke Berlin, ya tadi yang seperti saya sebutkan, saya mulainya dari Econit, kemudian mau melamar di Goethe Institute, tapi ternyata nasib membawa saya ke sini. Gitu. Nah, sekarang saya akan berbagi dengan teman-teman sekilas tentang KBRI Berlin. Gimana sih strukturnya? Terus apakah teman-teman juga punya kesempatan untuk ke sini? Tentu saja teman-teman punya kesempatan. Jadi di KBRI Berlin atau di perwakilan Republik Indonesia kita menyebutnya di luar negeri, itu susunannya terdiri dari diplomat, yaitu atau nama lainnya adalah home staff. Kemudian ada juga yang namanya pegawai setempat atau local staff. Nah, kalau saya ini sebutannya local staff. Jadi saya bukan diplomat ya teman-teman. Kalau diplomat mereka punya jangka waktu seperti duta besar, wakil duta besar dan sebagainya. Mereka hanya bekerja selama kurang lebih 3 tahun hingga 4 tahun. Tergantung dari apakah mereka diperpanjang atau tidak. Tapi setelah 3 tahun mereka harus kembali lagi ke Indonesia, kembali ke Jakarta, kemudian bertugas kembali di Kementerian Luar Negeri selama 3-4 tahun sebelum mereka dikirim lagi untuk menjadi duta besar atau wakil duta besar dan sebagainya. Sementara untuk rekrutmen untuk menjadi seorang diplomat itu dilakukan kurang lebih setiap tahun oleh Kementerian Luar Negeri. Sementara kalau untuk pegawai setempat seperti saya, itu rekrutmen dilakukan sesuai dengan kebutuhan perwakilan dan dilakukan dengan 2 cara teman-teman, oleh Kementerian Luar Negeri Jakarta atau oleh perwakilan setempat seperti KBRI Berlin. Misalnya saat ini ada 2 teman yang keluar mengundurkan diri, jadi kan 2 posisi sebagai local staff kan kosong. Nah, KBRI Berlin melakukan rekrutmen, tetapi rekrutmennya saat ini dilakukan di Berlin aja atau di Jerman aja, karena memang salah satu syaratnya mereka sudah harus punya izin tinggal gitu. Karena kalau rekrutmen dilakukan di Kementerian Luar Negeri atau di Jakarta, otomatis izin tinggalnya untuk sementara dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah mencoba nih untuk ikut rekrutmen sebagai diplomat tapi gagal, teman-teman masih punya kesempatan untuk ikut rekrutmen sebagai pegawai setempat. Oke? Tapi kok memang ternyata masih mentok, ada satu cara lagi teman-teman, yaitu menjadi staf bawaan pimpinan. Ini adalah yang saya lakukan waktu itu. Jadi waktu itu kan duta besar Fauzi Bowo tiba-tiba kontak saya untuk menawari pekerjaan sebagai sekretaris pribadi beliau. Nah, jadi setiap wakil duta besar ataupun wakil duta besar, mereka punya hak untuk membawa 2-3 orang staf gitu. Tetapi memang masa tugas kita sebagai staf bawaan pimpinan adalah sesuai dengan pimpinan tersebut. Jadi kalau mereka tiba-tiba dipanggil,
untuk pulang ke Indonesia ya udah kita harus pulang gitu. Semoga jelas ya. Nah, kemudian awal mula kehidupan di Jerman waktu itu seperti apa sih? Culture shock tentu saja, karena memang budaya di sini kan berbeda banget dengan budaya di Indonesia. Di Indonesia mungkin semuanya serba tertutup seperti itu kalau boleh saya bilang, tapi di sini semuanya serba terbuka. Jadi kita memang bisa bebas bicara. Kemudian kalau sudah summer seperti ini teman-teman, kalau udah mulai hangat di luar, banyak sekali orang-orang yang memakai baju mini-mini gitu ya. Jadi memang saat itu juga saya cukup terkejut waktu pertama kali tinggal di Jerman. Kemudian yang saya sangat rindukan waktu pertama kali tinggal di Jerman adalah sambal ulek. Saya suka sekali makan sambal, ya. Tapi untungnya di sini sudah banyak sekali toko-toko Asia yang menjual sambal seperti ini. Jadi kalau memang di rumah males masak, udahlah beli aja walaupun rasanya nggak ngadul nggak ngalor nggak ngidul ya kalau orang Jawa bilang. Tapi oke lah buat buat tombol kangen gitu. Kemudian kangen keluarga sudah otomatis. But life must go on, teman-teman. Jadi memang kita harus mencari cara gimana supaya kita bisa betah dan menikmati kehidupan di Jerman. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan kita sudah memutuskan untuk tinggal di sini. Jadi apapun konsekuensinya, kita harus tanggung seperti itu. Next, suka dan duka. Suka dan duka, saya bisa bilang banyak sukanya, teman-teman. Makanya saya mulai dengan sukanya. Misalnya salah satunya, bisa bertemu dengan orang-orang terkenal, misalnya ini adalah Presiden Jerman dulu Christian Wulff pada saat beliau berkunjung ke Indonesia tahun 2011. Jadi saya sempat mengikuti kuliah beliau karena beliau diundang ke Universitas Indonesia waktu itu. Kemudian juga berkesempatan bertemu langsung dengan Ibu Angela Merkel pada saat pembukaan pameran Hannover Messe yang diselenggarakan di Hannover. Juga bertemu dengan Pak Menteri Luhut Panjaitan, kalau teman-teman kenal beliau, sering muncul di TV, ya kan? Beliau sudah 2-3 kali berkunjung ke Jerman dan saya yang istilahnya mengurusi pertemuan-pertemuan beliau dengan beberapa menteri di sini. Kemudian waktu saya masih bekerja di Kementerian Riset dan Teknologi, saya 3 kali berkesempatan untuk ke Jerman. Salah satunya tahun 2010, waktu itu saya masih juga secara nebenbei kuliah di UI, dan saya bisa mengambil atau mengumpulkan data-data untuk keperluan tesis di Kementerian Pendidikan di Jerman, salah satunya ini. Dan saya juga berkesempatan untuk kursus barista, teman-teman, makanya ini adalah mimpi saya, suatu saat kalau saya sudah pensiun, saya pengen buka kafe di Kepanjen, di pinggir sawah gitu ya, yang ada perpustakaannya juga. Nah, terus ini yang saya sampaikan tadi, tahun 2011 saya juga berkesempatan untuk mendampingi 30 teman-teman dari Indonesia untuk mengikuti pelatihan selama 2 bulan di Jerman. Dan yang terakhir, ya pada saat 2019, salah satu delegasi Indonesia, yaitu Pak Thomas Lembong, juga ke Jerman. Suka yang berikutnya ini adalah wajib mengunjungi stadion sepak bola di Eropa, teman-teman. Siapa yang suka bola pasti tidak asing lagi dengan stadion di Madrid, kemudian di Italia San Siro, di Milano, kemudian ada Camp Nou untuk Barcelona, sama kalau di München ada Allianz Arena. Jadi ini adalah suka-suka yang saya sebutkan dulu. Dukanya adalah saya kangen sekali sama ini, jemblem. Ini menu wajib kalau saya pulang kampung ini. Kemudian, nah ini juga ikan, pakai sambal gini kan, yummy. Kemudian makan sate di pinggir jalan, teman-teman. Itu nggak bisa dilakukan di sini, atau makan soto, ya kan. Kemudian sawah yang hijau, plus sunset. Ini dua-duanya di depan rumah saya, teman-teman. Jadi saya selalu kangen pulang. Kok ini yang saya pencet? Sorry, salah pencet. Next, tips dan tricks. Ini adalah yang ingin saya share juga dengan teman-teman. Oh ya, ada juga yang menyebut pete. Sayangnya saya nggak suka pete.
Dari dulu kayaknya nggak suka cepet ya teman-teman. Oke, tips yang ingin saya bagikan adalah satu, bahasa asing. Apapun minat teman-teman, apakah itu bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Prancis, atau bahasa Inggris, miliki kemampuan berbahasa asing. Satu aja cukup, gitu ya. Kemudian public speaking. Mumpung teman-teman masih di SMA, jadi kalau misalnya ada acara di kampus, misalnya sekarang udah mau lulusan nih, itu kalau misalnya teman-teman ditunjuk menjadi MC atau apapun, itu diambil aja. Atau harus presentasi di depan kelas. Jangan takut teman-teman, mungkin memang mengawalinya susah, tetapi percaya deh, ini bekal yang cukup penting di kemudian hari, baik pada saat kuliah maupun pada saat sudah kerja. Kemudian sahabat pena. Saya sejak SD, jujur aja sudah suka sekali dengan yang namanya sahabat pena. Nah, waktu saya masih kuliah, dan memang perlu untuk praktis bahasa Jerman, itu saya googling, dan ada namanya site brieffreunde.de, jadi sahabatpena.de. Di situ banyak sekali orang Jerman yang memang ternyata punya hobi yang sama dengan saya. Jadi saya tulis aja waktu itu email ke mereka, kemudian mereka jawab. Dari situ saya mulai belajar juga tentang struktur bahasa Jerman yang baik dan benar seperti apa. Kemudian juga punya teman-teman dari Jerman. Jadi secara nggak langsung kita langsung praktek dengan apa yang kita pelajari di kelas. Misalnya diajarkan sama Bu Devi di kelas, itu bisa langsung kita tulis. Nah, mereka cukup baik teman-teman dan cukup suportif karena mereka kadang suka langsung memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di tulisan saya. Dari situ kan kita secara nggak langsung bisa belajar. Kemudian membaca apapun, ya, mulai dari komik misalnya atau membaca koran, apapun, usahakan teman-teman meluangkan waktu satu hari 30 menit aja. Kalaupun 30 menit menurut teman-teman terlalu lama, 15 menit deh nggak apa-apa. Tapi usahakan ada waktu untuk membaca. Ya, apalagi teman-teman sekarang kan punya handphone ya. Di sini kan banyak sekali informasi yang bisa teman-teman langsung download, Jakarta Post atau Global di Jakarta Globe. Jadi dulu saya memang kebantu karena suka baca koran-koran berbahasa Inggris, dan itu mungkin teman-teman juga bisa lakukan di rumah. Jadi pada saat mungkin mau tidur atau pagi-pagi mau siap-siap, usahakan deh 15 menit aja baca, ya. Kemudian turis asing. Ini juga ingin saya berbagi pengalaman dengan teman-teman. Jadi waktu kuliah saya suka nongkrong dengan satu teman di area Sarinah. Di situ kan ada satu warung kecil namanya Malang Tourism Center. Saya iseng aja duduk di situ, kemudian nanya apakah saya boleh magang, dan sama mereka boleh magang. Nah di situ saya belajar gitu kan, banyak turis-turis dari mancanegara tuh yang makan di Toko Un ya, teman-teman pasti nggak asing lagi dengan Toko Un. Jadi biasanya begitu mereka keluar dari Toko Un, saya memberanikan diri untuk nyapa mereka nih teman-teman, sekali untuk praktis bahasa Inggris kan. Terus mereka baik, mereka juga mau ngomong sama saya, ya mereka meluangkan waktu kurang lebih 15 menit lah, kita ngomong bla bla gitu, asal dari mana, kemudian apa yang disukai dari Indonesia, seperti itu. Jadi benar-benar kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian jangan takut bertanya. Tetapi ini saya tulis ada bintang 2, kenapa? Jangan sampai kita juga terlalu banyak bertanya gitu ya. Artinya kita cari dulu informasinya, kalau memang sudah mentok nggak apa-apa bertanya gitu. Kemudian disiplin. Jadi jangan terlalu banyak bermain, tetapi kita tahu kita sebagai siswa kita harus banyak belajar gitu ya. Jadi memang ada saatnya harus bermain, memang iya untuk istirahat, tapi jangan sampai lengah atau terlena. Kemudian jangan pernah berhenti belajar. Jadi sampai sekarang pun saya masih belajar teman-teman, apapun itu ya, membaca. Kemudian pelihara koneksi, berdoa dan berusaha penting teman-teman. Kemudian bijak dalam berteman. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena yang saya alami sendiri sih, banyak teman-teman yang ternyata ingin kita jatuh seperti itu. Atau banyak teman-teman yang hanya ngajakin kita main aja, atau nonton HP aja, atau main sosial media aja. Itu kan banyak ya jenis teman. Jadi kita memang harus bijak untuk memilih teman mana yang memang harus kita jadikan teman, atau ya udahlah biasa aja gitu. Kemudian kembangkan minat dan bakat. Kalau teman-teman bakat menyanyi misalnya, kembangkan.
atau bakat nge-MC itu dikembangkan karena suatu saat teman-teman itu berguna sekali, seperti kita di KBRI atau waktu itu saya di Kementerian Riset dan Teknologi. Banyak sekali kegiatan yang membutuhkan seorang MC, karena waktu itu saya juga MC, jadinya saya sering nih dipanggil untuk jadi MC. Apalagi kalau waktu di Kementerian Riset dan Teknologi itu enaknya begitu kita nge-MC, kita dikasih duit, kan jadi ada tambahan lagi ya kan, bisa buat beli tas atau buat beli sepatu seperti itu. Terus yang sebenarnya utama dan terutama adalah patuh dan hormat kepada orang tua. Doa mereka ini sangat sangat berguna sekali teman-teman, apalagi buat saya pribadi. Karena jujur aja waktu masih kecil saya suka sekali membantu mereka untuk hal-hal yang sepele ya, misalnya mencuci piring, mencuci baju, setrika, apapun lah gitu. Dan ternyata dengan kita melakukan itu, doa baik mereka mengalir ke kita. Jadi ini jangan sampai kita lupakan ya. Next slide, sepertinya tidak banyak lagi, kayaknya tinggal satu ini doang. Ini yang saya tadi sempat mention di depan, KBRI bukan satu-satunya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum berhasil untuk misalnya mendaftar di Kementerian Luar Negeri atau di KBRI sendiri, masih banyak cara. Misalnya seperti tadi, saya sempat kerja di Econit, itu juga salah satu alternatif, atau di Goethe Institute, atau di Kedutaan Jerman di Jakarta, atau di GIZ, ini adalah organisasi non-laba pemerintah Jerman. Mereka punya banyak sekali proyek-proyek di Indonesia, teman-teman, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bisa saya sampaikan ya. Kemudian DB Schenker, ini juga ada di Jakarta. KfW, Bank Jerman juga ada di Jakarta, BMW, ya. Jadi, atau Deutsche Schule di Jakarta. Jadi banyak sekali alternatif kantor-kantor yang bisa dicoba oleh teman-teman pada saat nanti sudah lulus dari perguruan tinggi. Itu aja, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Saya bisa dikontak di sini, silakan. Atau bisa juga melalui Ibu Devi. Feel free. Terima kasih. Ya, vielen Dank, Frau Nana. Ya, karena materi sudah disampaikan oleh Frau Nana atau Frau Christina, tiba saatnya sekarang giliran teman-teman boleh mengajukan pertanyaan kepada Frau Christina, apapun bisa tentang materi yang sudah disampaikan oleh beliau, atau mungkin di luar tema yang sudah disampaikan tadi, silakan. Bisa langsung on mic, atau bisa juga teman-teman menuliskan di kolom chat. Ayo, silakan kalau ada yang perlu Mumpung ditanyakan. Mumpung bisa tanya langsung. Mungkin ada yang bingung ambil kuliah jurusan apa, atau saran, atau apa, gitu. Silahkan. Mungkin masih nulis nih. Nah, oke, Fevansia. Dari Fevansia, silahkan mau menyampaikan langsung on mic. Fevansia M. Daina. Halo, selamat sore. Hai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fevansia Marina Daina. Saya biasa dipanggil Nancy. Saat ini yaitu kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya dan mengambil jurusan sastra Jerman. Dan saya berterima kasih sekali kepada pemateri yang sangat luar biasa hari ini, Kak Kristi, yang sudah membagikan kami info terkait dengan pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Jerman, karena jujur saya sendiri juga sangat mencari info dan membutuhkan info banyak ya berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, pada kesempatan ini saya mau bertanya kepada Kak Kristi terkait dengan tips ya sebenarnya Kak, minta tips. Menurut Kak Kristi, kira-kira peluang atau kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa Jerman, tetapi bahasa Jermannya itu katakanlah belum mencapai level yang B1 atau B2, kira-kira peluang pekerjaan untuk
mahasiswa yang seperti ini di bidang yang seperti apa ya Kak? Gitu. Karena banyak sekali mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa Jerman dan ketika tamat karena memiliki kemampuan yang belum memadai terkait dengan bahasa Jerman, akhirnya bingung mau bekerja di mana gitu. Nah, belajar dari pengalaman yang seperti ini, saya pribadi pun akhirnya agak ragu nih. Wah, dengan kemampuan bahasa Jerman saya yang katakanlah masih di bawah standar seperti ini, kira-kira nanti peluangnya di mana ya seperti itu. Terima kasih Kak Kristi. Baik, terima kasih. Bu Devi, saya boleh langsung jawab, Boleh, Kak? Supaya nggak lupa ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih, Vevansia, untuk pertanyaannya. Memang saya mengerti sih kegalauan teman-teman gitu, tapi percaya deh, jangan pernah putus asa di depan gitu loh. Kita harus terus mencoba, teman-teman. Dan kalau saya boleh sharing juga pengalaman bahwa pada saat saya menjadi au pair waktu itu kemampuan bahasa Jerman saya, meskipun saya sudah 2 tahun ya belajar, plus 1 tahun di SMA, berarti udah 3 tahun ya waktu itu, tapi bisa saya sampaikan bahwa memang minim sekali. Ya nggak bisa disalahkan juga, karena kan kita posisi di Indonesia gitu. Kita punya peluang yang sedikit sekali untuk berbicara langsung dengan native speaker gitu ya. Tetapi yang paling penting dan berdasarkan pengalaman saya pribadi, bahwa kita pede aja gitu loh. Kita pede aja, kita kemampuan kita seperti itu, ya kita memang harus terus berusaha untuk meningkatkan, tapi jangan sampai itu menjadi halangan buat kita, gitu loh. Karena nanti kalau kita selalu memikirkan, aduh kayaknya saya belum mampu deh, aduh saya kayaknya belum mampu deh, kapan kita berkembang gitu. Jadi kalau saya boleh saran, nggak apa-apa, dicoba aja, Mbak, meskipun kemampuan bahasa Jerman kita masih kurang, tetapi saya yakin dan percaya orang Jerman akan memahami itu. Mereka yang terpenting adalah kita mau belajar. Gitu. Dimanapun, pokoknya kalau kita tetap mau belajar, mereka akan mengerti gitu. Kemudian jadi sambil kuliah, kalau memang sekarang masih kuliah, ya gitu, kita cari sahabat pena, kita coba menulis gitu ya, kan banyak tuh misalnya setiap hari coba aja tulis satu paragraf, itu kadang juga saya lakukan dulu waktu masih kuliah, kegiatan atau hal-hal yang terjadi hari ini. Jadi saya coba aja tulis biasanya saya menulisnya selalu langsung 2 bahasa, 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Jerman untuk hal yang sama. Jadi itu melatih kita untuk menulis dan menambah kosakata ya, Mbak Vevansia. Jadi kalau kita nggak tahu satu kata, aduh ini bahasa Jermannya apa ya, otomatis kita akan tergoda untuk membuka kamus kan. Nah itu adalah salah satu cara yang bisa saya juga sampaikan, yang mungkin bisa diikuti. Itu. Semoga menjawab Mbak Vevansia. Iya Kak, terima kasih. Ya. Jadi intinya jangan putus asa terlebih dahulu ya, dicoba aja. Karena saya yakin calon pemberi kerja mereka juga akan mereka akan mengerti gitu bahwa memang kita masih baru. Yang penting kita mau belajar itu. Baik Kak, terima kasih untuk tips dan Sama-sama. triknya. Oke, Kemudian semoga menjawab ya. Ini ada pertanyaan, Frau Christina dari Faiza Asmi. Mohon izin bertanya, kenapa waktu itu memilih jurusan HI untuk S2-nya? Boleh sedikit diceritakan pertimbangannya apa saat itu? Iya, jadi simple sih Mas Faiza, karena saya Mbak pengen Faiza. Mbak, oh ya maaf. Simple karena saya memang waktu itu punya cita-cita atau keinginan untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri sih, gitu. Jadi pada saat masih bekerja di Kementerian Riset dan Teknologi, mimpi itu belum punah gitu. Meskipun levelnya sudah mulai turun ya, gitu. Jadi pertimbangannya ya gitu, karena memang saya selalu tertarik juga dengan politik, kemudian punya mimpi untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri, ya udah akhirnya saya mengambil jurusan S2 gitu. Semoga menjawab, Mbak Faiza. Oke, pertanyaan berikutnya, tips dari Frau Christina tentang beasiswa untuk ke Jerman. Bisa bagi tipsnya. Tips untuk mencari beasiswa, jadi salah satunya bisa melalui di AAD, ya, itu banyak sekali beasiswa yang ditawarkan.
Kemudian atau coba aja cari di misalnya saya pengen kuliah di München misalnya karena di situ ada Allianz Arena, ada Bayern München juga untuk klub bola. Langsung aja dicari di situ universitas yang diinginkan, misalnya Technical University. Nah, dicoba aja, biasanya mereka juga memberikan beasiswa. Jadi selalu selain melalui DAAD, website DAAD, coba aja dicari sekolah atau tempat di mana yang teman-teman inginkan. Itu pasti ada infonya. Apalagi sekarang banyak informasi yang bisa diketahui melalui internet ya. Jadi kan gampang tuh sambil misalnya lagi bengong gitu ya, udahlah ambil HP, coba-coba klik deh beasiswa di Jerman gitu. Coba aja klik ini Schlüsselwort, kata kunci misalnya. Scholarship in Germany, itu banyak sekali teman-teman. Dan biasanya lembaga-lembaga lembaga-lembaga politik gitu ya seperti Konrad Adenauer Stiftung itu juga menawarkan beasiswa, tapi kebanyakan karena Konrad Adenauer Stiftung adalah think tank berbau politik, jadi kebanyakan beasiswa yang diberikan juga sedikit banyak berbau politik juga gitu. Oke, untuk pertanyaan ini sekaligus sedikit ngasih bocoran promosi juga bahwa untuk tips beasiswa itu akan kami adakan juga webinar dalam waktu dekat, kemungkinan akhir Maret atau awal April, tentang judulnya nanti seputar beasiswa, tips-tips buat tembus beasiswa ke Jerman. Nanti sama Ika juga. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana peluang Ausbildung? Iya. Peluang Ausbildung di Jerman. Peluang Ausbildung juga cukup besar, teman-teman, karena pemerintah Jerman sekarang sedang kekurangan tenaga kerja, istilahnya seperti itu ya. Kenapa? Karena memang kebanyakan orang Jerman justru moving out gitu. Jadi mereka melihat peluang pekerjaan di negara lain, jadinya negara sendiri kosong gitu. Jadi memang pemerintah Jerman sekarang lagi banyak menggalakkan itu ya. Juga untuk tenaga nursing, tenaga perawat itu juga sangat dibutuhkan, genau. Jadi kalau saya boleh menjawab, memang peluang Ausbildung cukup besar, teman-teman, bisa di perhotelan, bisa di seperti tadi rumah sakit gitu ya. Kemudian bisa juga di bakery, kalau ada yang suka masak, suka bikin kue, itu juga bisa mencoba. Tapi memang lagi-lagi harus memiliki paling enggak bekal kemampuan berbahasa Jerman. Dan di sini ada Bu Devi juga kan yang bisa dijadikan tempat untuk kursus ya Bu Devi ya. Oh, ini promosi nih. Iya, nggak apa-apa. Promosi tipis-tipis. Sekalian. Iya, jadi memang bekal kemampuan bahasa Jerman itu penting teman-teman, karena nanti mereka biasanya untuk mengajukan visa kita sudah harus memiliki kalau nggak salah sertifikat apa yang paling kecil itu Bu Devi sekarang? Ya, A2 itu untuk au pair, B1 FS-Job, B2 Ausbildung. Ya itu, ya. Gitu. Jadi memang peluang ada teman-teman, tapi seperti yang saya sampaikan, miliki dulu paling enggak basic lah untuk kemampuan berbahasa Jerman. Nanti di sini jangan terlena, di sini harus belajar lagi gitu, ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Grace Sofia. Apakah betul kuliah di Jerman itu gratis? Ya, betul. Tapi tidak pure gratis ya teman-teman, karena masih akan ada iuran seperti asuransi, itu yang harus kita bayar sendiri. Kemudian ada juga iuran untuk angkutan umum ya. Meskipun kalau nggak salah sebagian ditanggung sama pemerintah, tapi tidak semuanya gratis gitu. Tapi untuk biaya pendidikannya memang gratis. Oke, ini untuk yang di negeri ya teman-teman, yang di negeri. Oke. Ini pertanyaan berikutnya ada dari Avisha. Apakah jurusan IPA bisa nggak nantinya kerja juga di kedutaan tanpa harus masuk ke jurusan HI atau jurusan Sosum? Sosum itu IPS. Terima kasih. Ya, istilahnya sekarang Sosum. Ya, bisa aja sih teman-teman. Tidak harus dari jurusan bahasa Jerman ya. Tapi memang peluang itu selalu ada. Jadi misalnya kita mau mendaftar di kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia gitu kan, itu bisa, nggak apa-apa. Karena di KBRI itu kita punya beberapa fungsi ekonomi, kemudian fungsi sosial budaya, kemudian ada juga fungsi politik gitu.
Jadi sebenarnya tidak serta-merta harus dari jurusan bahasa, tidak. Jadi memang terbuka untuk umum gitu. Dengan memiliki kemampuan berbahasa asing, misalnya Jerman, kemungkinan besar kan bisa diterima lebih besar gitu. Itu saja. Jadi jangan khawatir, peluang selalu ada teman-teman. Yang penting jangan takut mencoba, ya. Oke. Di next Frage, pertanyaan berikutnya dari Esta. Kegalauan saat ini adalah kendala izin dari orang tua buat berangkat ke Jerman. Ada tips nggak dari Frau Christina gimana supaya bisa meyakinkan orang tua biar dapat izin untuk ke Jerman? Ini kayaknya zaman-zaman oper ini kita. susah-susah gampang sih memang. Tetapi mungkin yang bisa saya bagikan adalah apa ya, memang nggak gampang sih meyakinkan orang tua. Tapi mungkin dengan kita berkelakuan baik, kita selalu menuruti apa kemauan mereka, misalnya bantuin ini dong, bantuin itu dong, biasanya nama orang tua ya, pijitin dong, atau petanin dong karena ibu udah banyak bebannya gitu ya. Itu dilakukan aja teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu kita akan melunakkan hati orang tua. Tetapi sekali lagi memang bukan keputusan yang mudah ya buat orang tua melepaskan kita ke Jerman gitu, karena memang dari segi jarak kan jauh sekali. Mereka kan pasti khawatir, ini anakku nanti kenapa-kenapa gimana, kalau sakit gimana gitu ya. Jadi memang mereka punya pertimbangan sendiri sih untuk tidak mengizinkan anaknya pergi. Tetapi kalau kita sudah mulai bisa belajar mandiri, terus apa namanya bisa ngatur uang gitu ya, rajin menabung. Pokoknya hal-hal positif yang bisa kita tunjukkan ke orang tua, saya yakin orang tua suatu saat akan luluh sih pendiriannya gitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu Devi? Ada nih satu lagi apa dari Faiza lagi. Apakah Frau Christina pernah mempublish jurnal atau karya tulis yang berkaitan dengan studi S2-nya dulu? Jika pernah, bolehkah di-share? Ya, enggak, sayangnya saya belum pernah bikin jurnal teman-teman. Jadi saat itu hanya sampai ke tesis aja sih. Ya, itu aja. Jadi memang belum pernah bikin karya tulis. Oke, pertanyaan berikutnya dari Putri Imas Budianti. Apakah untuk bisa bekerja di Jerman ada kriteria umur seperti halnya di Indonesia? Kalau untuk bekerja di KBRI, iya. Kami kadang, maksudnya dari pihak kepegawaian memang menentukan batas usia yang ada. Tetapi secara umum di Jerman yang saya ketahui tidak ada batas usia. Jadi kalau teman-teman ingin mendaftar di perusahaan Jerman, itu teman-teman bebas, nggak akan ada batasan usia sama sekali. Gitu. Jadi beda ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau mendaftar di KBRI, di kedutaan, itu memang ada batas usia yang harus diperhatikan. Tapi kalau teman-teman mau bekerja di perusahaan Jerman, bebas. Gitu. Bisa diperjelas mungkin batasan usianya berapa? Kalau boleh tahu. Kalau di KBRI sendiri. Ya, kalau misalnya di KBRI, setahu saya kalau nggak salah sampai tahun ini 45 kalau nggak salah. Maksimum ya itu ya? Ya, maksimum. Bahkan ini aja udah agak dilonggarkan ya Bu Devi, sebelumnya itu hanya 40 Bu Devi. Ya. Oke. Gitu. Pertanyaan berikutnya dari Grace Sofia lagi. Syarat visa student sebetulnya ada di website juga sih, tapi nggak apa-apa. Iya. Di-share secara umum aja deh. Syarat visa student yang saya sempat dapatkan informasinya ya salah satunya sudah harus mendapatkan tempat, artinya sudah diterima di salah satu universitas di Jerman. Kemudian yang kedua harus memiliki tabungan dengan jumlah sekian puluh juta ya, yang itu nggak boleh diambil pada saat di sini. Jadi itu sebagai jaminan. Barangkali nanti terjadi sesuatu seperti itu ya teman-teman. Kemudian asuransi kesehatan juga harus ada. Gitu. Ya. Mungkin saya bisa menambahkan juga untuk visa student itu kalau kalian kuliahnya mandiri di Jerman, seperti yang disampaikan oleh Frau Christina tadi, betul sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 185 juta dan uang itu sebagai jaminan untuk biaya hidup kita selama 1 tahun ke depan.
Jadi uang itu nggak boleh diambil, betul. Lalu kita juga harus mendapat surat undangan yang jelas karena pemerintah Jerman nggak mau menerima pendatang yang nggak pasti-pasti. Jadi mulai dari keuangan nggak pasti, jaminan kesehatan juga belum pasti, semuanya harus beres sebelum kita berangkat ke sana. Mungkin untuk lebih lanjutnya bisa mengunjungi website kedutaan Jerman. Jadi teman-teman bisa googling di situ kedutaan Jerman atau Deutsche Botschaft. Nah, ada macam-macam bahasanya, bisa bahasa Indonesia, Inggris, dan Jerman. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Laurencia Dita. Saya izin bertanya, gimana rasanya tinggal di Jerman? Kira-kira plus minus saat kita tinggal di sana apa ya? Kayaknya tadi udah disampaikan, mungkin Laurencia Dita agak telat join-nya. Mungkin nanti bisa deh lihat lagi, kalau memang tertinggal, bisa lihat di link YouTube yang nanti akan kami share di link bio Kriya Bahasa. Ya, bisa disimak lagi. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan on mic juga nggak apa-apa, nggak harus tulis, barangkali Iya, males betul. Langsung nulisnya. juga boleh. Jadi saya tahu gimana teman-teman. Silakan loh. Mungkin sambil nunggu mereka nih, Frau Christina, saya yang tanya. Karena saya lumayan galau juga ketika ditanya sama murid-murid saya yang galau untuk memilih jurusan. Mereka rata-rata stresnya di kelas 12. Sebetulnya jurusan apa yang diutamakan oleh pihak KBRI sendiri untuk menerima staf-stafnya? Apakah itu harus dari HI ataukah harus dari jurusan tertentu? Mungkin mayoritas dari jurusan apa? Selain dari kemampuan berbahasa ya, pastinya wajib itu. Berbeda-beda sih Bu Devi. Jadi memang tidak melulu di satu jurusan aja ya. Jadi memang ada yang jurusan manajemen ada, kemudian jurusan bahasa Indonesia bahkan ada, kemudian jurusan hukum juga ada. Jadi memang bervariasi, cukup bervariasi teman-teman. Jadi memang jangan sampai galau, tentukan pilihan pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan minat teman-teman. Saya yakin pasti ada jalan gitu. Jadi jangan sampai karena saya pengen kerja di KBRI jadi harus kuliah bahasa Jerman. Jangan juga gitu, karena takutnya malah stres kan. Kalau udah stres terus nggak bisa ngerjain ujian kan sama aja dengan bohong gitu. Nanti nilainya jatuh gitu. Jadi usahakan ambil jurusan yang memang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman itu. Jadi nggak ada jurusan khusus harus Ilpol, harus HI atau yang lain itu ya? Tidak ada. Tidak. Tapi yang kecuali jelas kecuali memang kalau ingin mendaftar melalui Kementerian Luar Negeri ya, kadang itu bisa menjadi persyaratan buat mereka. Gitu. Karena kan memang yang mendaftar melalui Kementerian Luar Negeri kalau ingin menjadi diplomat, Bu Devi, itu beribu-ribu orang. Karena waktu itu saya pernah ya teman-teman, saya pernah jujur aja mencoba untuk mengikuti tes di Kementerian Luar Negeri. Karena saya punya mimpi untuk bekerja di Kemlu gitu kan. Saya mengirimkan dokumen gitu karena saya tahu ada lowongan, ya udahlah saya kirimkan dokumen yang diperlukan, lolos untuk bidang dokumennya itu udah lolos gitu ya. Akhirnya dipanggil untuk mengikuti tes gitu. Begitu datang di tempat tes, kurang lebih 10.000, 15.000 orang berada di hall tersebut untuk mengikuti tes yang sama gitu loh. Jadi memang mereka nantinya akan screening kan dari situ kemampuan kita seperti apa, kemampuan tulis, berbagai macam. Ya, jadi kalau kita memiliki background pendidikan politik, mungkin itu akan menjadi poin tersendiri gitu loh. Tapi jangan serta-merta harus di situ ya, karena memang banyak juga yang saya ketahui di sini diplomat yang berasal dari jurusan seperti hukum. Karena di Kementerian Luar Negeri itu kan juga ada divisi hukum ya, yang mengatur atau mengurusi perjanjian luar negeri, perjanjian atau kerjasama antara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara di seluruh dunia. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya semua jurusan bisa saja kerja di KBRI, hanya saja kita mesti masing-masing pendaftar itu harus menguasai bahasa asingnya ya. Dalam hal ini bahasa asing penting, Jermannya ya. Atau bahasa Inggris. Jerman Inggris ya, tergantung misalnya kalau di Jerman berarti otomatis Inggris dan Jerman gitu ya, Christina. Ya. Oke, good. So ini ada pertanyaan dari Santi Wahyuni. Saya izin bertanya,
memanfaatkan peluang untuk bisa dapat pekerjaan dan pengalaman yang bagus setelah kuliah itu seperti apa? Terus adakah tips dari Frau Christina untuk bagaimana cara mencari relasi atau koneksi? Memanfaatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan pengalaman. Iya, jadi ini terkait ya pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua karena semuanya ada hubungannya dengan relasi juga. Jadi seperti sekarang ini kalau misalnya ada lowongan dimanapun, saya masih suka share dengan teman-teman yang ada di Jakarta yang memang sempat nanya gitu, bagi dong infonya kalau ada apa namanya lowongan pekerjaan gitu. Dan tips untuk pinter-pinter mencari relasi, being friendly teman-teman, terbuka dengan orang lain, senyum itu udah cara yang sangat efektif ya, apalagi di Jerman gitu atau di Indonesia gitu. Kita senyum aja orang pasti juga akan senyum balik ke kita gitu. Terus pintar-pintar mencari relasi dan koneksi juga bisa dilakukan dengan rajin bekerja, dengan rajin belajar gitu ya. Kalau misalnya kita di kampus, kita rajin belajar, kita rajin mengerjakan PR yang diberikan dosen, itu dosen pasti akan melihat kita gitu loh. Ya, atau juga sekarang di sekolah. Kalau kita rajin ngerjain PR yang diberikan misalnya sama Bu Devi gitu, itu pasti Bu Devi akan ingat sama kita gitu kan. Terus rajin belajar di rumah supaya hasil nilainya bagus, itu pasti guru akan langsung lihat, oh ini anaknya rajin, ini anaknya pintar gitu. Itu cara-cara yang sangat sederhana yang bisa dilakukan. Jadi intinya tidak hanya kita sibuk mengisi otak, tapi juga hubungan sosial kita perlu diasah juga ya, intinya ke sana ya. Betul. Ya, jadi betul. dua-duanya. Oke. Ini berikutnya dari Grace lagi. Kuliah sambil kerja, apakah bisa di sana? Maksudnya di Jerman? Di Jerman maksudnya. Bisa saja sih selama kita mampu membagi waktu ya teman-teman. Karena kalau kita bekerja otomatis 9 to 5 kan, belum lagi nanti misalnya ada lembur. Jadi memang disiplin itu diperlukan. Jadi kalau memang kita bisa disiplin membagi waktu, tidak banyak bermain, pasti bisa. Pasti bisa, ya. Tenaga juga harus super ya, pastinya. Yes, betul. Karena waktu itu pengalaman saya pribadi sih cukup berat ya, cukup berat. Karena saya bekerja dari pagi sampai jam 5, kemudian kuliah jam 6 sampai jam 10 gitu. Ya. Bisa jadi sih karena pernah dulu ada satu teman dia kuliah jalanin S2 di sana, tapi dia kerja di restoran gitu. Ya gitu hampir nggak punya waktu untuk dirinya sendiri. Ya semua bagian dari resiko sih. Apa yang kita lakukan pasti ada resikonya. Iya. Tapi di mana ada kemauan pasti ada jalan sih teman-teman. Betul, tergantung orangnya. Balik lagi ke betul, kita masing-masing. Dan kalau memang masih bisa melanjutkan pendidikan S2, lakukan deh, ya. Gitu. Tapi biasanya kalau saya boleh kasih saran, ya. Tapi kalau saya boleh kasih saran, setelah lulus S1 kerja dulu teman-teman. Nah di situ teman-teman bisa lihat lagi nih, aduh enaknya aku kuliah di bagian apa ya, gitu, di bidang apa ya, sambil nyari-nyari scholarship, nyari-nyari beasiswa gitu. Kalau saya waktu S2 kan biaya kantong sendiri ya, dan itu cukup mahal sih. Karena memang untuk beasiswa sendiri yang saya tahu, baik dari DAAD atau Erasmus Mundus, mereka meminta salah satu persyaratan poinnya di situ tertera kita harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, kan ya. Nggak hanya bahasa, tapi minimal pekerjaan harus selama 2 tahun, minim. 2 tahun, ya, betul. Ya. Iya. Karena dari situ kedewasaan kita kan juga terbentuk ya dengan bekerja, kita bertemu dengan orang gitu, cara kita berkomunikasi, cara kita menjalin relasi seperti itu akan terlihat. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Grace, mungkin terakhir ya ini ya. Kerja part-time di sana seperti apa? Mungkin dari Frau Christina dulu mau jawab? Kerja part-time. Boleh. Kalau kerja part-time yang saya perhatikan ya, dari teman-teman yang saya kenal gitu, kebanyakan mereka Bu Devi jadinya terlena gitu. Kebanyakan teman-teman mahasiswa mereka gagalnya di situ. Karena mereka sudah terlena dengan bekerja, jadinya lupa belajar, gitu. Jadi tidak menyelesaikan kuliah tepat waktu, gitu. Tapi ya tadi pertanyaannya kalau kita sudah bekerja, terus kita mau kuliah, it's different thing, gitu kan.
karena ada kemungkinan juga untuk mengambil kuliah online, itu juga bisa dilakukan. Tapi ya balik-baliknya kita harus pintar dan pandai mengatur waktu. Komit ya, intinya disiplin Komit. juga. Ya, benar sekali. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, tapi sebelumnya mohon izin untuk mempromosikan juga seputar tentang Kriya Bahasa. Buat teman-teman yang mungkin membutuhkan atau ingin mengupgrade kemampuan bahasanya, dalam hal ini bahasa Jerman, bisa join bersama kami. Kami punya kelas khusus, yaitu kelas baru, yaitu kelas Refresh A1, A2 sampai dengan B2, dan berikut ini adalah ragam kelas yang ada di Kriya Bahasa yang mungkin teman-teman mau coba join, atau mungkin adik-adiknya, karena kami juga mempunyai kelas Jerman untuk anak-anak, ya. Belajar bahasa asing sedini mungkin itu lebih hasilnya akan lebih optimal daripada kita belajarnya agak di usia yang sudah agak telat gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya, sebelum kita tutup, sebelum kita closing, mungkin bisa kita foto bareng ya teman-teman. Mungkin bisa dinyalakan kameranya. Kita foto bareng sama Frau Christina juga. Ya, kita tunggu nih. Sekarang Agak kelihatan sedikit shock semuanya nih. tadinya off cam, sekarang on cam. Kelihatan semua nih. Iya. Ya. Jadi kelihatan semua nih wajahnya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya. Oke. Tapi makasih juga ya teman-teman sudah join. Semoga yang disampaikan sama Frau Christina bermanfaat buat teman-teman, dan yang sudah join di grup WhatsApp grupnya Kriya Bahasa yang webinar keempat ini, jangan keluar dulu ya nanti, karena kami akan mempromosikan acara webinar kita yang kelima dengan tema bagaimana cara tembus beasiswa ke Jerman. Gitu. Oke, masih belum ya, ada yang menyala, belum semua nih, belum semua. Kita tunggu. Oke, masih berbenah. Berbenah lipstick dulu rambut. dong. Ambil lipstick. Buat yang cewek. Oke, nggak bisa di on cam, ales lah, nggak apa-apa. Ya. Oke, kita mulai ya. 2 kali ya mungkin nanti ya teman-teman. 1, 2, 3, cheese. Oke, bentar. Berikutnya lagi 1, 2, 3, cheese. Oke, vielen Dank. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai Sukses ketemu selalu lagi di ya. acara webinar kita berikutnya ya. Ya, sukses Terima buat kasih, Kak teman-teman. Rizky. Dadah. Dadah.